pagi hari ini. Kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini. Kita bersama sejenak berhenti sejenak, kita khidmat, kita fokus untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Tablik akbar ini kita semakin erat hubungannya antar sesama, semakin bersatu dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah ikut memberikan sumbangsih pikiran, tenaga yang terbaik dan bisa menjadi amal jari sebagai salah satu ayat. Dan kami ingatkan kembali kepada menjaga kebersihan. Nantinya akan ada kepedulian kita juga bersih tanpa meninggalkan sampah. Sambutan oleh nah, penampilan yang menampilkan puisi. Coba itu apa nih? Produknya Asia. Es krim, yang es krim. Aceh. Nah, sesaat lagi kita akan saksikan bersama ada penampilan tari-tarian dari daerah Jawa Timur, yaitu tari jaranan. Baik.
Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kami sudah menyiapkan berbagai macam rasa dan sudah kepada bapak-bapak yang masih dari luar dimohon untuk juga masjid. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, yang saya hormati Bapak yang tergabung dalam kepanitiaan, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada pagi ini. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selamat datang kami ucapkan di Masjid Al-Amin Kota Malang. Muhammadiyah Malang Raya pernah jadi sekretaris CMM beliau. Saya jadi wakilnya ketika itu tahun 2000. Ustadz Ilmi jadi bagi berpulang ke rahmatullah. Oleh karena itu nanti di dalam doa yang akan kami sampaikan, kita juga akan doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min akan diberikan kepada 3 siswa dari pimpinan ranting Muhammadiyah Baring 2, dan ada nanti persembahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya Adi dari Lasismu Kota Malang akan beasiswa mentari kepada adik-adik kita di PRM Baring 2. Insya Allah setelah penerimaan beasiswa kami akan memberikan simbolis kepada masjid-masjid yang telah berikhtiar berdonasi kepada Lasismu, yang mana program ini adalah program dari masjid to masjid. Yang kami hormati juga Muhammadiyah Kota Malang, tanpa saya sebut satu persatu nama-namanya, yang kami telah membalas segala bentuk peluangan waktu yang beliau hadir di pertemuan pada pagi hari ini. Yang ketiga,
kami sampaikan terima kasih pada pimpinan cabang yang mungkin juga kita perlu melakukan akulturasi proses bagaimana budaya-budaya itu bisa kita kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mewakili Pak Ketua. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur MM, kami persilakan. Boys itu bahasa Malangan yang artinya keren, sopan, dan tentu lebih kental Malangannya. Karena kebetulan saya lahir di belakang mungkin bisa di kemudian yang saya hormati camat juga Pak Lurah yang tadi dampingi saya. Kemudian mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu serta seluruh jamaah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, telah bertemu dalam keadaan berwajib maupun hadir guna mengikuti acara takbir kabar Muhammadiyah pembangunan manusia seutuhnya. Terlebih apabila kita melihat kondisi masyarakat sekarang ini yang telah banyak mengalami degradasi moral dan akhlak, maka kalau yang bertujuan untuk mempertebal keimanan kita sudah seharusnya mendapatkan pesan positif dari kita semua sebagai benteng guna menghadapi kehidupan di tengah masyarakat. Mengingat saat ini harus globalisasi dunia semakin membuka lebar, derasnya informasi dan komunikasi canggih sehingga seakan-akan tiada sekat antara kita. Jikalau bukan kita sendiri yang membentenginya, maka bukan tidak mungkin bahwa bangsa ini kita akan semakin luntur. Oleh karenanya, selain pendidikan agama baik dari Tuhan, pendidikan masyarakat pun juga harus terus membangun atmosfer yang kondusif bagi tumbuh kembangnya nuansa agamis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana halnya pelaksanaan acara ini tidak lain merupakan sandang negara. Melalui kegiatan pada hari ini pula kembali saya mengajak untuk menyatukan hati dan tekad dalam sebuah langkah kebersamaan untuk terus menggapai kemajuan serta kejayaan Kota Malang. Kiranya tiada beban yang merasa beban apabila ingin tanggung secara bersama-sama dalam semuanya dapat dilakukan. Apabila kerukunan serta kedamaian senantiasa menyatu dalam hati, pikiran serta tindakan kita semua. Terkait tersebut, atas nama pemerintah Kota Malang, saya menyampaikan pesan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang atas kiprahnya yang selama ini kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi, dan selalu ada sinergi yang baik dalam rangka memajukan Kota Malang. Karena Kota Malang ini, saya dengan Mas Wakil Wali Kota, Mas Ali Bukoiri, punya satu visi-misi yang mungkin di bawah sekalian sudah mengetahui terkait dengan bergerak. Saya usung untuk mewujudkan semua keinginan, semua potensi, semua permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang ini. Kami memberikan sinergi yang baik antara kita semua untuk sama-sama mewujudkan target maupun kalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi apa yang telah kita kerjakan. Kami bacakan pantun. Ya. Saya sudah menyiapkan, tapi nanti pantunnya dari Pak Ustaz Al-Fatihah. Saya dapat hadiah yang manfaat dibagi dengan tetangga. Teruslah bersama Muhammadiyah. Bahagia dunia, reuni di surga. Matur nuwun dan mohon maaf. Al-Amin Barek. Kebangsaan yang akan disampaikan oleh Profesor Keluarga besar Muhammadiyah, saya juga sekretaris Dewan Pertimbangan dengan Pak Ma'ruf Amin, kemudian juga Ibu atas Dr. Khayat Yasinah. Luar biasa, itulah memang sama. Oleh itu
silaturahim saya di sini itu memakai satu atribut yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu warga Muhammadiyah. Juga menyuruh, bahkan Allah sendiri mengancam orang yang memutuskan silaturahim dalam surat Al-Baqarah maupun dalam surat Al-Araf. Allah memuji orang yang bersilaturahim. Maka Rasulullah mengatakan siapa yang hidupkan. Para ahli sosiologi mencoba meneliti betul Pak, renggang tingkat solidaritasnya orang Katolik. Ternyata lebih panjang orang Katolik dibandingkan orang Jepang. Itu disebut dengan green zone atau blue zone, yaitu daerah biru, di mana penduduknya di atas 100 tahun. Banyak orang. Halo. Oleh karena itu saya tidak aneh kalau warga Muhammadiyah itu banyak yang senang. 4 orang yang usianya di atas 70. Pak Dahlan Rais 74, saya 73. 77, tidaknya saya Pak Busro Mukodas 7. Orang Malang Pak Saad juga sudah 70. Harus ya kan? Yang kedua Bapak, gangguan kita bersilaturahim sekarang itu media sosial. Dengan adanya media sosial, tingkat silaturahim fisik kita terganggu. Tidak ada tamu. Pak, mulai sudah hari Lebaran, 2 hari Lebaran tuh, nggak ada yang datang. Semuanya pakai ini. Dakwah kita dakwah secara organisasi, bukan dakwah perorangan. Itulah yang dikatakan. Tak apa-apa. Lagi buatan tidur nih. Tidak memakai pendekatan salah satu saja di seluruh budaya, karena kita ini terbatas kepada orang-orang yang mau mengerti. Yang kedua, Bapak Jenderal Panglima Tentara Indonesia waktu sudah PMJ di Tangerang. Kita tidak punya orang perantara, bahkan dulu kayak mudah-mudahan dilarang Pak, awal-awal itu putus. Sekarang mulai. Kenapa ya kita urusan di hotel itu ada bis. Kalau baca istighfar 100, 200, kasiran itu apa? Harus ada Tuhan. Maka dia kita tentukan. Itu kalau kita nama kasih harus jauh. Jangan sering dengan alat. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum. Yang kedua, ibadah kita ini ya Allah tidak punya tempat khusus. Ada tempat. Seluruh muka bumi kata Nabi boleh pakai salat. Kalau bapak musafir di jalan sudah waktunya salat aja. Kalau
Kalau di sini kan banyak masjid ya, karena sholat di masjid itu lebih utama daripada sholat di luar. Tapi bukan berarti satu-satunya tempat ini. Kalau sholat itu di rumah. Yang paling baik sholat itu di rumah, kecuali sholat maktubah di masjid. Makan di mana aja kita. Saya kalau sudah bepergian ke Jepang, waktu sholat stasiun, sholat stasiun. Pernah lihat orang apa? Langsung menghadap ke belakang. Tentunya sekarang ini ada arah benar. Nggak punya tempat. Kita pulang kemarin dari orang-orang haji kemarin, ada yang buat anak dari Panin, dari Jarona. Ya apa? Itu tanah haram. Suci itu mahal. Tanah sana. Yang mau daftar kemiskinan 17% dan sekarang IP2M 78% mereka aktif belajar agama di media sosial, pakai YouTube, pakai TikTok. Luas, berapa orang? Yang banyak aja nih generasi milenial lain. Ya, karena zamannya zaman pakai zaman sekarang, Muhammadiyah hari ini berbeda dengan Muhammadiyah. Teruslah kamu sekarang. Abad kedua sekarang tidak punya gedung sekolah apa-apa, jalan Bang. Itu yang namanya ruang guru. Muridnya 5 juta. Nggak punya sekolah. Mungkin rumah sakit tidak mau lagi membuat. Karena itu saya kalau telemedicine, dok, saya sakit. Betul apa obatnya? Oh ya, mungkin bapak coba banyak minum. Tidak ke rumah sakit. Kalau ada di sini ada halodoc, maaf ya. Halodoc. Jangan Muhammad itu membuat kawasan baru. Tidak ada rumah sakit. Bapak yang disebut toko sekarang apa? Bapak itu yang namanya Tokopedia, Bukalapak udah punya toko. Tapi omsetnya berapa? Triliunan Pak Tokopedia. Saya tak berani jadi santai, berubah. Budaya berubah segala budaya. Itu katanya zaman. Apa hadapi dengan ilmu pengetahuan, kata pakai ngadahan. Belajar terus anak-anak kita suruh sekolah. Makanya Muhammadiyah sejak awal mendirikan sekolah. Apa dibandingkan yang pengetahuan kita terseret, tergerus oleh perubahan. Perubahan seperti roda besar, Pak. Tambah banyak sekarang perusahaan yang bangkrut. Perusahaan taksi itu lebih banyak. Presiden itu di Jakarta udah nggak ada. Tinggal Google aja, karena dia pakai aplikasi. Jadi kalau datang ke nggak ada yang ikut di bandara, dia pakai aplikasi. Pasar baru Bandung hebat, kenapa? Karena orang sekarang belanja barang pakai lagi ke pasar. Jadi suatu
terjadi ubah dan luar biasa. Sejak 1990 internet mulai masuk, lalu ada beberapa penemuan-penemuan teknologi. Maka kalau kita makhluk yang tidak bergerak, tidak berubah, mungkin habis bapak-bapak itu, anak-anak generasi Z, generasi milenial tidak lagi menikmati bermuamalah. Siapa sekarang yang leading di dunia dakwah digital? Siapa? Yang leading itu siapa? Silahkan lakukan saja ya dari Kustik Muhammadiyah. Yang paling salah. Dia punya TV-nya juga 5, Pak. Kita punya 1 juga TV ini nggak ada di kantor bapak-bapak. Saya baru dengan Pak Imam coba malam ini ada stasiun TV yang bisa merelai pengajian-pengajian PP setiap bulan atau kita produksi sendiri yang sudah itu sekarang Surabaya dan 10 PDR yang ada masuk ke sambungan Sidoarjo. Mungkin ini bekerja sama dengan PDR yang dekat itu nantilah saya suruh direktur Salafis punya 5, NU punya 3. Padahal organisasi modern, tapi dia tidak mau berubah kepada kemodernan. Anak-anak di Bekasi, anak-anak SMA itu diteliti oleh calon dokter UIN, Saudara Iman. Mereka mengenalnya itu mubalik-balik Salafis, mubalik-balik online, sapi basah. Terus ada lagi siapa? Dari kita ya paling tidak wah Ustaz Adi Hidayat. Terus dari orang lain Ustaz Agus Somad, Mamah Dede yang tampil itu Ustaz. Yang dikenal itu adalah Ustaz kiai-kiai yang mau main di media sosial. Maka bapak-bapak, kalau kita masih menginginkan anak cucu kita bermanfaat, cobalah. Kalau bapak tidak tahu, ambil cucunya satu cucu buat anak siklus adek. Mau dakwah media sosial ya? Apa cucu kita ini umur 10 tahun sudah bisa. Cucu kita 5 tahun sudah bisa mengoperasi. Kalau percaya lihat. Saya juga cucu saya ada buat kakak pada menholpin beberapa nih, yang ini di samping kanan oleh saya. Wala tajidu aksarum syakirin, sehingga mereka kebanyakan ukur dan sedikit yang bersyukur. Nah, jadi ibu, bapak makanya panjang usia kemuliaan itu karena iblisnya panjang. Apa yang dalam Al-Quran itu masih ada. Coba apa yang dalam Al-Quran tidak ada sekarang? Wala tuksilu bil ardi ba'da islahya, janganlah kamu merusak bumi setelah diperbagus. Apa yang salah? Rusak Pak Indonesia. Sehingga Muhammadiyah itu merasa melahirkan apa satu waktu lalu milad kita yang tahun 2023 itu tema itu melestarikan alam semesta, ikhtiar melestarikan merusak. Saya baca sebuah buku bumi yang tak layak ini, kerusakan lingkungan suatu lebih segala macam, hutan-hutan gunung, makanya air mengering. Diprediksi tahun 2050 terjadi kekeringan yang hebat di dunia ini.
5 miliar orang kehilangan akses kepada air. Dan 10 miliar orang akan kelaparan tahun 2050. Suhu di bumi termasuk di Malang yang sekarang nyaman nanti akan naik 2 derajat. Di Surabaya itu 40 derajat. Di Mekah saja sekarang susah. Kemarin haji kemarin 50 derajat kayak pangan. Itu karena kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh orang. Sekarang pembunuhan luar biasa, Pak. Gajah saja 52.000 orang. Maka ketika Allah mengatakan, aku akan menjadikan manusia khalifah di bumi. Ataj'alu fiha ma yufsidu wa yafsidu dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mesti kenapa mau menjadikan khalifah di manusia? Manusia itu berupa orang makhluk yang menumpah darah dan juga saling berperang. Lebih baik aku aja. Dan ada harganya. Ada dalam sombong, masih banyak orang sombong. Serakah, masih banyak orang serakah. Hukum nektus sama masyarakat manusia itu pintar tapi elok. Kenapa pintar itu dong Bapak Ibu sekalian? Maaf. Hebat menciptakan kuda. Kuda mungkin kalau diciptakan lebih dari 10.000. Kalau ada sebagai contoh, Bung Atom itu little boy dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Yang mati di Hiroshima dan Nagasaki umur itu siapa yang meledak ganda, Masya Allah. Kalau ada orang gila presidennya muncul di hancur, itu langsung bodoh. Kenapa mereka menciptakan yang akan membunuh diri sendiri? Zaluman jahulan. Ini manusia itu sorry dan kawin lagi yang baru ini. Apa beda kita? Bukan pemerintahan kita sekarang ini. Mafia. Saya baru menyelesaikan sengketa milik Muhammadiyah di Bandung yang diklaim milik mereka. Pak, di pengadilan negeri kalah kita, di pengadilan tinggi kalah kita, baru Mahkamah Agung kita yang menang. Ya Allah, mafia yang luar biasa banyak. Surat-surat bisa mengalahkan sertifikat. Kan aneh. Surat-surat mengalahkan sertifikat. Gaya mafia begitu. Oleh karena harta kita belum tentu milik anak. Halah kami mereka, apakah benar milikmu dalam hartamu? Nah, yang kamu makan saja. Uang itu mohon maaf ya, mohon maaf. Karena hidup ini kan tidak bisa dibeli, Pak. Kalau hidup bisa dibeli, orang kaya masih hidup sekarang. Mana? Mohon maaf. Ciputra itu orang kaya, yang mendirikan Ancol orang kaya lagi. Meninggal juga tidak bisa dibeli. Apakah nyawa kita bisa diobati? Nah, ada obat. Kalau obat yang bisa membuat kita hidup lama, dokter masih hidup. Banyak dokter yang mau. Kemarin di rumah saya di depan ada dokter dari Jakarta, dokter jantung. Pak dokter, kenapa kelihatannya susah? Karena saya kena pengobatan jantung. Saya dokter jantung. Maka saya di sini di Bandung. Allah. Jadi Pak, hanya Allah yang menentukan segalanya. Panjang umur, pendek umur, sehat atau tidak sehat,
Faida marid bahwa yasya. Kalau aku sakit, Allah aja. Itu mah dokter banyak ikhtiar, bukan sama remehkan dokter ya, bukan ikhtiar. Tanya dokter, betul dokter hanya bukan ikhtiar. Itu Bapak sekali. Jadi kemungkaran sekarang itu merajalela, beralih negeri, beralih negeri, percinahan di mana kayak sasalahan kayak bangsa Sunda sasalahan ya pejabat tangan ya. Jual laporan dari PPK katanya setiap bulan itu triliunan uang pejabat Dodi online termasuk pinjam online. Banyak orang-orang yang sekarang susah karena pinjam uang mudah. Saya harus bayar 10 juta bekas apa? Saya punya uang judi ada di pinjaman online. Apa namanya? Iya Pak, mudah sekali tanpa harus punya apa. Asal kita ngasih nomor telepon, ya udah kamu uang 2 juta. Saya 5 kali, saya harus bayar 10 juta. Masya Allah, itu banyak Pak. Kecanggihan pemungkaran yang diliput oleh kecanggihan teknologi, pornografi. Wah, kalau sudah ya susah dan tidak ada kekuatan yang bisa menghalanginya. Karena Indonesia itu open sky, langit terbuka, apapun bisa masuk ke HP. Nggak ada lagi kekuatan untuk sensor, menyetor. Maka perkuat anak-anak kita dalam ibadah. Oke, ini terakhir Bapak Ibu sekalian, dakwah berperadaban. Dakwah statis. Saya juga nggak bisa, kalau bisa ngomong aja. Apa dakwah peradaban itu? Pertama, dai-nya harus berlatih. Ini Muhammadiyah sudah. Saya baca surat Al-Imran ayat 16 dan 17. Itu ciri-ciri dai yang luar biasa. Dan itu dimiliki oleh orang Muhammadiyah. Yang pertama, ayat 16-nya, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yang pertama iman, takwa. Tadi ayat tadi yang dibaca oleh orang itu takwa masalah. Ya alladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ke bawahnya baru wa tasimu bihamdillahi jami'an. Ke bawahnya adalah wa taqmin hukumatiyat. Jadi seorang dai itu harus takwa betul Pak. Sebelum meniru orang takwa dulu dirinya. Jangan sampai memberitahu orang lain dirinya sendiri. Allah sangat benci pada orang yang bisa ngomong tapi tidak ada atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba fala ta'qilun. Benci Allah. Jadi nomor 1 takwa. Sebelum Bapak
jadi ketua PDM harus takwa, ketua PCM harus takwa, ketua PRM harus takwa. Itu syarat. Ketua AUM harus takwa. Syarat terakhir takwa itu bukan omongan. Harus disertai dengan etikat yang baik, akidah yang baik. Sebagaimana Allah seperti melihat. Kalau kita sudah punya prinsip seperti dilihat Allah, ya akan hati-hati. Nah itulah orang-orang akan takwanya luar biasa. Masuk Bapak. Yang kedua, ayat 17 as-sabirin, orang sabar. Lapor orang Masjid Muhammadiyah di Banyuwangi di Gergaji. Lapor. Buat apa? Kalau marah bisa berbahaya, itu lebih bahaya. Konflik horizontal itu lebih bahaya daripada konflik antar negara. Sampai puluhan tahun itu Protestan dan Katolik di Irlandia Utara sampai hari ini. Jadi kalau sudah konflik, susah. Makanya kita sudah minta pada Allah, lapor terserah polisi. As-sabirin. Yang ketiga apa? As-sadiqin, jujur. Saya pernah ceramah coba waktu ada sholat. Saya dengan Pak Nasir, Menteri Pendidikan, cerita tentang kehebatan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kelas di Jombang keluarga SMP 42. Kembali kalau UMM sampai ke Solo ada. Tapi saya itu lagi orang sadiqin. Iyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujur, al fujur yahdi ilan nar. Jauhilah wahai kamu dusta, khianat. Karena dusta khianat itu akan menyebabkan kamu dosa dan dosa masuk neraka. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, al bir yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu berjujur. Sampai jujur itu membuat kamu orang baik dan akan masuk surga. Kenapa yang saya bicarakan tadi? Kaya raya, berterima kaya, nikel, emas, batu lalu, kenapa sekitar 60%? Kata PBB rakyat nangis. Kuncinya saya hilangnya kejujuran. Maka seperti neraka. Beraisyah dengan diam gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa mengiringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaya. Beraisyah dengan diam gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa mengiringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaya. Beraisyah dengan diam gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa mengiringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaya. Beraisyah dengan diam gembira, perjuangan penuh dinamika, canda tawa mengiringi langkahnya. Aisyah semoga tetap jaya.